Assalamualaikum saudara seiman dan seagama. Sebagai seorang manusia, tentunya kita tidak bisa luput dari salah dan lupa. Oleh karenanya, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk saling mengkritisi, agar sesuatu yang salah segera bisa diperbaiki. Namun sebelum kita mengkritik seseorang hendaknya bertabayun terlebih dahulu, minimal kita sudah melihat pernyataannya secara lengkap, bahkan dari banyak sumber, agar tidak terjadi kesalahpahaman, yang justru menimbulkan fitnah dan kerusakan lebih besar. Nah, di video kali ini, saya akan membahas satu video yang saya anggap mewakili banyak sekali video lainnya yang senada. Yaitu Prof. Quraisy Shihab banyak dikritisi, direndahkan, bahkan dicaci dan dianggap ragu terhadap Islam, yang menurut saya yang awam ini, hanya karena salah paham. Oke, sekarang kita lihat videonya. Dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Ada orang yang ditanya tentang masalah batas-batas toleransi beragama. Maka menurutnya toleransi beragama itu dilakukan dalam segala bidang. Stop, menurut Prof. Quraisy Shihab, bukan segala bidang, tetapi hanya dalam hal-hal yang bercirikan kedamaian, dan tidak mengganggu. Menghormati semua pendapat. Walaupun kita tidak setuju, selama pendapat itu bercirikan kedamaian. Kalau sudah tidak bercirikan kedamaian, kita tidak bisa hormat. Arahkan. Kedamaian itu lahir jika Anda tidak mau memberi saya, tidak apa-apa, tapi jangan ambil hak saya. Adapun urusan benar tidaknya agama di dunia ini adalah urusan Allah dan besok perhitungannya di akhirat nanti. Iya, itu sudah benar. Sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 69. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Juga surat Saba ayat 26. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Maka dia menggunakan satu dalil ayat Al-Quran tapi dimanipulasi. Dia mengatakan ayat tersebut, Inna wa iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dia mengartikan inna kami au iyyakum atau kalian hai non muslim la'ala hudan dalam petunjuk au fi dhalalim mubin atau pada kesesatan yang nyata. Di mana manipulasinya? Bukankah pengutipan seperti itu sudah benar? Dengan memperhatikan wakaf dan tidak merusak makna. Banyak sekali ayat Al-Quran yang dikutip seperti itu. Lantas dia ini mengatakan ternyata kita umat Islam tidak boleh mengklaim paling benar. Karena ayat ini mengatakan bahwa kami yaitu umat Islam atau kalian yaitu non-muslim itu apakah benar-benar ala hudan di atas kebenaran au fi dhalalim mubin atau berada dalam kesesatan. Maka yang menentukan benar atau tidak adalah Allah SWT kelak di akhirat nanti. Coba cek sekali lagi videonya. Prof. Quraisy Shihab tidak berkata seperti itu. Bahkan di video yang lain, beliau berkata seperti ini. Kita sebagai muslim harus yakin 100% bahwa Islam yang benar. Tetapi waktu saya menghadapi non-muslim, tidak perlu saya berkata, kamu pasti salah dan saya yang benar. Ya kan? Apa jalan keluarnya? Oke deh, kita beda. Nanti Tuhan yang menentukan siapa di antara kita yang benar, siapa di antara kita yang salah. Ini dia berargumentasi seperti itu. Padahal ayat ini adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita juga sebagai umat Islam dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Yang mana Allah SWT perintah kepada nabinya yaitu Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada para penyembah berhala. Ayatnya adalah Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardh qulillah inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kul katakanlah hai Nabi Muhammad,
kepada orang-orang penyembah berhala. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapakah yang memberi rezeki kalian baik dari langit maupun dari bumi? Qulillah, katakanlah kepada mereka, yang memberi rezeki adalah Allah. Bukan berhala-berhala itu, bukan, tapi Allah SWT. Maka ini ayat adalah pertanyaan atau semacam istifham ingkari, yaitu pertanyaan hanya untuk mengingkari keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Inna, kami umat Islam yang menyembah Allah SWT, atau kalian hai para penyembah berhala, la'ala hudan, itu dalam kebenaran, au fi dhalalim mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Yang jelas menurut seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Ikrimah bin Abdillah, ayat ini dimakna inna nahnu ala hudan wa antum fi dhalalim mubin. Inna, sesungguhnya kami umat Islam la ala hudan, pasti dalam kebenaran karena Tuhan kami adalah Allah, wa antum, sedangkan kalian ini hai orang-orang musyrik, hai orang-orang kafir, yang Tuhan kalian bukanlah Allah SWT melainkan berhala-berhala dan lain sebagainya, fi dhalalim mubin, sesungguhnya kalian ini dalam kesesatan yang nyata. Jadi itu tafsiran yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, tafsirnya memang seperti itu. Yang kita yakini tentunya seperti itu. Tapi ini konteksnya dalam menghadapi non-muslim. Allah sudah memberikan kalimat yang perlu diucapkan kepada mereka dalam Al-Quran. Haruskah kita meninggalkan kalimat yang sudah diajarkan Allah, dan lebih memilih kalimat tafsir, untuk diucapkan kepada non-muslim? Lebih baik mana kalimatnya Allah dengan kalimatnya manusia? Bahkan Nabi Muhammad SAW dulu berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu di dunia, bukan urusan akhirat. Tapi betul-betul perangnya di dunia. Sedangkan akhirat kita serahkan kepada Allah. Andai kata toleransi itu nanti nilainya di akhirat, tentu Nabi Muhammad SAW tidak memimpin perang melawan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Nyatanya tidak demikian. Berapa banyak peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi untuk melawan dan menghancurkan keyakinan orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir. Itu tafsiran yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf Pak Yai, kata-kata Pak Yai terakhir, seolah-olah mengesankan bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Agama dan keyakinan dipaksakan dengan pedang. Ini berbeda dengan apa yang selama ini kami dengar dari para guru kami. Bahwa Islam disebarkan dengan dakwah. Perang yang dilakukan Nabi, semata-mata untuk membela kaum muslimin dari kezaliman kaum kafir. Pernyataan Pak Yai ini mirip dengan pernyataan para pembenci Islam, yang menggambarkan Islam sebagai agama yang disebarkan dengan kekerasan dan perang. Islam digambarkan sebagai agama yang barbar dan arogan. Lah, sekarang kok pernyataan pembela Islam mirip seperti pernyataan pembenci Islam? Terima kasih. Wassalam.